ini kami akan menjelaskan jalur masuknya agama Islam. Kalian lihat nggak materi dari Pak Bambang minggu lalu? Hah? Ini tentang jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Oh, yang ada 6 itu kan, yang ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, kesenian, dan juga dakwah kan? Iya, yang itu. Selalu pun ya, proses penyebaran Islam ke dalam Indonesia itu bisa dibilang berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Islam itu diterima baik oleh masyarakat di Indonesia, mau itu dari raja, bangsawan, ataupun rakyat biasa. Penyebaran Islam itu ditandai dengan faktor yang ini. Yang pertama itu, satunya Islam itu hanya dengan menyebarkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam itu tuh tata cara beribadah dan itu bisa dibilang sederhana, nggak pakai persiapan yang rumit. Yang ketiga tuh, Islam itu tidak mengenal proses sosial yang dimana kayak agama Hindu yang memakai sistem kasta. Oleh karena itu, orang yang berekonomi dari menengah bawah sudah menerima agama Islam dengan baik. Itu dalilnya itu yang tadi disebutin ada perdagangan. Proses masuknya perdagangan ke Indonesia itu bisa dibilang Islam itu juga penyebaran yang dari perdagangan bisa dibilang pertama dan utama karena penyebaran agama Islam. Menurut Tom Price, dari abad ke-7 sampai ke abad 16, lalu lintas di perdagangan Nusantara itu bisa dibilang terlalu ramai. Pedagang Nusantara dan pedagang asing atau yang disebut Islam dari Gujarat dan Tengah Timur, yaitu Arab dan Persia, mereka itu bisa dibilang saling bertukar pengaruh. Sebagian dari pedagang asing itu mereka tinggal di sisi pantai. Makanya habis itu mereka juga di sana itu bisa dibilang menyebarkan ajaran Islam. Makanya kerajaan Muslim di Nusantara, salah satunya kayak ada Demak, Banten, Bone, mereka itu tuh tinggal di wilayah pesisir pantai. Setelah itu ada pembahasan tentang perkawinan. Perkawinan itu apa ya? Ya, aku tahu. Perkawinan itu para pedagang dan keluarganya menikahi perempuan pribumi, putra-putri, dan kaum bangsawan adipati. Hal ini membawa dampak positif untuk penyebaran agama Islam, karena para ulama dan pedagang mensyaratkan perempuan idamannya untuk membaca dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Terus perkawinan ini tidak hanya antara para saudagar dan rakyat jelata, tetapi juga antara para saudagar dan kaum berdarah biru. Ini pendidikan. Aku kayaknya tahu deh pendidikan. Enggak. Pendidikan itu perkembangan Islam yang meluas mendorong masuknya mubalik dan ulama. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pondok pesantren. Pondok pesantren yang awal ada pada saat itu, yang pertama ada pondok pesantren Sunan Ampel yang didirikan Sunan Ampel, yang kedua pondok pesantren Sunan Giri yang didirikan Sunan Giri. Oh iya, selanjutnya itu ada ajaran tasawuf ya. Iya. Nah, kalau nggak salah ajaran tasawuf itu dia adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan hal-hal yang mistik dan bersifat-sifat magis. Nah, kata tasawuf ini ia berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang berasal dari serat-serat domba. Nah, ajaran tasawuf ini ia masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Dia berkembang pesat pada abad yang ke-17. Kelima itu dakwah kan. Setahu dakwah itu tuh disebarkan dari 9 wali yang disebut wali songo. Nah, yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik sendiri dia datang ke tanah Jawa pada 1404 Masehi dan yang pertama menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati, di mana ia berperan besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Dikenal sebagai seorang yang ahli dalam pendidikan strategi. Selanjutnya ada Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 dengan nama asli Raden Rahmat, adalah pendiri pesantren Ampel Danta dan juga salah satu seorang pemaraksa pembangunan Masjid Demak. Lalu ada Sunan Giri yang lahir di Blambang tahun 1442 dan meninggal tahun 1506. Kedatangannya berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Selanjutnya ada Sunan Kudus yang merupakan panglima dan ulama perang Kesultanan Demak yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan penuh kebijakan dan tidak memakai kekerasan. Lalu Sunan Bonang yang dikenal sebagai tokoh wali songo yang pandai dalam berdakwah. Lalu ada Sunan Kalijaga yang merupakan
berperan besar dalam penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Lalu ada Sunan Muria yang merupakan salah satu wali Songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang cukup unik, yakni menggunakan metode proses gratis. Lalu terakhir ada Sunan Derajat yang merupakan namanya adalah Monad Syafruddin yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur dan dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa yang menciptakan gunjing Jawa Pangkur. Nah, selanjutnya ada apa ya Putra? Yang keenam itu ada kesenian. Agama Islam juga disebarkan lewat kesenian, yaitu contohnya seperti tampilan dari wayang, gamelan, terus gending, dan berisi syair-syair dari ajaran-ajaran Islam. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih Pak. Bye-bye. Yeay. Ada.